Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini videoku, aku lagi buka paket. Jadi ini paket bajunya anak-anak. Itu anak-anak udah gak sabar lihat apa isinya. Karena memang ini aku lagi beliin kardigannya Faras Fares. Tapi sayangnya bajunya agak kebesaran dari mereka, tapi nggak apa-apa, biar bisa dipakai lama gitu. Ini tangan si Ade udah mau ngambil bajunya aja. Ini yang putih ini buat abangnya. Itu walaupun ukurannya sama ya, tapi yang warna coklat bata ini agak kecil. Jadi yang agak kecil ini bakal buat adeknya. Terus yang warna putih itu buat abangnya. Walaupun baju ini nggak nyampe 50.000, tapi kualitasnya itu bagus karena memang udah toko langganan aku. Karena memang aku kalau beli baju anak-anak tuh di sini, walaupun harganya itu murah, tapi kualitasnya itu lumayan bagus. Ini kardigannya, bisa dilihat sendiri itu kardigannya lumayan bagus gitu. Dan aku senangnya itu ya harganya, karena harganya itu murah. Ini udah sorenya. Ini aku lagi bikin kue putri salju. Aku udah nyiapin bahannya sesuai dengan takaran yang aku nonton di YouTube. Ini aku udah siapin tepung, ada gula, ada telur. Terus di sini juga ada susu bubuknya sama margarin. Ini aku bikin kue putri salju udah yang kedua kalinya, dan yang bikin pertama itu alhamdulillahnya berhasil. Jadi ini udah kedua kalinya, aku pede aja masukin semua bahannya. Tapi memang pas ngaduknya ini aku memang agak kesulitan ya, pakai kocokan manual gini agak kesulitan untuk ngaduknya gitu. Sebenarnya aku ada mixer, tapi aku malas aja ngeluarinnya karena memang aku udah ngeluarin si kocokan manual ini, jadi aku coba aduk aja pakai ini dulu. Ini ngaduknya lumayan berat gitu, karena adukannya itu bahannya itu nempel ke kocokannya. Ini aku bikin kue lebaran biar kue lebaran aku itu beragam. Jadi sebelumnya aku juga udah buat nastar, tapi aku lupa videoinnya. Dan sekarang ini aku bikin nastar, rencananya besoknya bikin kue semprit sama kue akar kelapa juga. Ini bener-bener butuh usaha banget buat ngaduknya sampai kecampur rata, karena memang ngaduknya itu bukan sampai ngembang gitu, tapi cuma sampai keaduk semuanya jadi rata. Karena tepungnya memang belum dimasukin semua, apalagi kalau udah tepungnya dimasukin semua itu bakal lebih susah lagi ngaduknya kayaknya. Nah, ini aku masukin susu bubuknya. Ini aku masukin 2 sendok. Karena memang sesuai takaran resep yang udah aku catat ya, nonton di YouTube. Ini aku nambahin tepungnya lagi. Ini setelah aku nambahin tepung ini bakal lebih sulit lagi buat ngaduknya. Sebenarnya ini ngadonya boleh pakai tangan ya,
Cuman aku karena agak lengket gitu makanya aku nggak pakai tangan. Aku ngalihinnya pakai ini aja, pakai spatula gitu. Jadi aku coba ngaduknya pakai spatula lagi. Cuman pakai spatula lebih mudah sih daripada pakai apa namanya, kocokan manual ini. Aku tim yang nggak beli ya, karena aku memang seneng aja bikin kue kayak gini. Karena banyak juga sebenarnya yang malas bikin kue terus beli aja, beli siap, beli jadi. Ini aku ngadonnya lagi pakai spatula ini. Masukin semua sisa tepungnya. Ya bikin kue gini memang butuh waktu ya, nggak sebentar ya. Cuma ini kayak kalau kita emang hobi gitu pasti dilakuin aja. Ini aku coba pakai tangan lagi biar lebih mudah gitu, karena memang udah kesulitan banget buat ngadonnya. Sebenarnya ini cuman sampai sampai kecampur aja gitu. Ini aku mau ngelepas sarung tangannya karena memang sarung tangannya itu udah bolong ya, udah sobek karena kena tangan aku. Saking semangatnya ngadonnya sampai itu plastiknya itu bolong, karena memang plastiknya itu nggak kuat gitu. Pas ngadonnya ini langsung jebol gitu. Tapi kalau ngadon pakai tangan gini nggak butuh waktu lama ya, lebih cepat gitu daripada pakai spatula tadi. Ini udah hampir selesai ngadonnya, dan sebentar lagi aku bakal siap-siap buat ngecetak kue putri salju ini. Ini udah udah agak malam gitu ya. Cuma gara-gara bikin kue ini anak-anak jadi tidurnya malam, dan ini aku masih masih mencetaknya ini. Padahal sebenarnya udah jam tidurnya anak-anak. Cuman ya karena abinya udah pulang, makanya aku nerusin pekerjaan aku ini. Itu aku ngeratainnya dulu. Sebenarnya buat mencetak kuenya itu nggak boleh terlalu tipis, karena kita takutnya nanti pas udah di open gitu biar nggak mudah patah. Tapi aku ini agak ketipisan kayaknya. Ini ketipisan sekali sih. Harusnya itu aku pakein tepung ya sama cetakannya itu, cuman tepungnya udah habis, jadi aku agak kesulitan buat ngelepasin si si adonannya itu dari cetakannya itu. Pas ngambil adonnya itu dan naruh ke loyang itu agak sulit. Jadi emang jadi pelajaran banget, harusnya aku nyisain tepungnya buat aku lumurin ke cetakannya biar nggak sulit diangkat. Ini aku tatain di loyangnya. Karena aku bikin kuenya sendiri jadi sedikit agak kerepotan, apalagi ditambah drama para bocil yang gangguin. Cuma di sini aku nggak tampilin ya pas anak-anak juga mau ikutan bikin, karena memang repot banget. Ini videonya sebenarnya panjang tapi udah aku potong-potong. Ini aku tatain agak dekat gitu biar muatnya tuh banyak.
Nah, ini udah selesai aku mencetak semua adonannya. Sekarang waktunya aku manggang kuenya. Ini manggang kuenya sebenarnya per adonan itu 30 menit ya. Per loyang itu 30 menit. Nanti 15 menit kuenya itu dipindahin ke bawah karena aku makainya itu oven tangkring. Jadi benar-benar diperhatiin banget. Nanti loyangan di atas itu dipindahin ke bawah, yang di bawah dipindahin ke atas biar matangnya itu merata. Ini aku udah lagi nge-oven kue-kue aku. Dan ini udah paginya, ini kue aku udah selesai ya. Aku udah packing ngebungkus kue yang aku bikin. Dan ini hasilnya, aku bikin kue putri salju. Ini sisa dari kue aku yang memang gak aku masukin ke toples itu. Jadi kue lebaran aku udah siap. Ini ada nastar yang emang sebenarnya udah aku bikin. Dan ini mau bikin kacang goreng gitu, tapi bukan aku yang bikin, karena yang bikin kacang goreng itu orang tua aku. Jadi aku videoinnya sedikit ini aja. Jadi ini udah hari kedua ya. Udah hari kedua dari aku bikin kue putri salju waktu itu. Ini pas malamnya, di malam ke-27 di bulan Ramadan. Di sini anak-anak lagi bikin obor gitu, main lilin. Tapi ini belum mulai ya. Ini masih pukul berapa ya? Pukul 7:30-an. Ini masih permulaan. Pas malamnya ini sebenarnya rame banget, cuman aku nggak videoin. Ini pas masih masang-masang obornya gitu. Jadi aku ngajak anak aku yang paling besar keluar buat ngelihat ini. Karena si adik lagi sama abinya. Karena sebenarnya anak aku yang paling besar itu emang jarang banget main di luar kayak gini, karena emang bahaya banget, dekat sama jalan raya gitu. Jadi aku nggak biasain aku main buat di luar gitu. Ini keesokan harinya lagi nih. Ini udah pas ulang tahunnya anak pertama aku, Faras. Jadi aku udah bikin kue sendiri, tapi ternyata kue yang aku bikin itu gagal ya. Tampilannya juga nggak bagus. Jadi kayaknya nanti kalau ada yang ulang tahun lagi, si adik ulang tahun, kayaknya beli aja lagi gitu daripada gagal kayak gini. Karena bikinnya juga juga nggak sebentar, butuh waktu, tapi hasilnya kurang bagus gitu. Jadi agak kurang memuaskan gitu. Oke, sampai di sini video yang aku bikin. Makasih buat yang udah nonton video aku. Mudah-mudahan aja subscriber aku tambah banyak. Buat yang nonton, jangan lupa subscribe ya. Biar aku lebih belajar lagi bikin video yang lebih bagus. Karena memang aku di sini masih proses belajar bikin video ya. Oke, kalau gitu terima kasih.